Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nairisa Adah, NIM 1910310008. Saya mahasiswa dari IAIN Kudus Prodi PGMI. Nah, sebelumnya di sini Kakak akan menjelaskan sebuah materi yaitu Quran Hadis tentang mari membaca Al-Fatihah. Nah, sebelumnya di sini Kakak akan menjelaskan terlebih dahulu melalui pembelajaran apa nanti kita akan belajar. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan tentang pembelajaran active learning. Apa sih Kak itu pembelajaran active learning? Nah, pembelajaran active learning adalah merupakan suatu pembelajaran yang berusaha untuk belajar siswa menjadikan lebih aktif. Misalnya banyak mengajarkan tugas, memaksimalkan otak, kemudian mempelajari gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan juga menerapkan apa yang dipelajari. Nah, selain itu, siswa itu bisa menjadikan siswa itu gesit, kemudian menyenangkan dan bersemangat dalam belajar. Nah, active learning ini merupakan suatu konsep pembelajaran yang di dalamnya itu menekankan adanya partisipasi aktif dari peserta didik. Jadi, hal ini dapat memungkinkan peserta itu juga ikut aktif siswanya. Kemudian Kak, mengapa menggunakan active learning ini dalam pembelajaran? Untuk apa? Nah, hal ini Kakak memilih pembelajaran active learning untuk yang pertama bisa memperkuat materi, konsep, atau keterampilan yang penting dan berguna. Yang kedua, memberikan feedback yang baik. Feedback itu lebih sering dan langsung kepada siswa. Kemudian, siswa bisa memperoleh kesempatan untuk membicarakan, memikirkan, dan memproses dalam sebuah materi. Kemudian, keterhubungan materi ini dengan siswa menjadi lebih kuat, sehingga siswa ini mudah mendapat memicu motivasi untuk belajar. Nah, adik-adik, jenis-jenis active learning ini ada beberapa macam. Yang pertama ada true or false, yaitu benar atau salah. Kemudian guided teaching atau pembelajaran terbimbing. Kemudian ada Karsoft atau cari kawan, the power of two, kemudian juga ada rotating rules yaitu permainan bergilir. Kemudian di sini Kakak akan menjelaskan tentang materi belajar mari membaca Al-Fatihah. Nah, adik-adik pasti sering mendengarkan surah Al-Fatihah itu surah apa? Nah, surah Al-Fatihah itu surah yang selalu kita lakukan dan kita membacanya di dalam sholat. Nah, adik-adik pasti kalian tahu kan surah Al-Fatihah itu turun di mana. Nah, surah Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah. Nah, dan terdiri dari 7 ayat. Dan surah ini surah yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surah-surah yang lain di dalam Al-Qur'an. Nah, dan termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekah. Nah, adik-adik tahu nggak disebut Al-Fatihah itu karena apa? Nah, disebut Al-Fatihah yang artinya pembuka. Karena surah inilah urutan yang pertama di dalam Al-Qur'an. Selain itu, surah Al-Fatihah juga dinamakan pula dengan Ummul Quran atau induknya Al-Quran, atau juga biasanya ada Ummul Kitab, yaitu induknya Alkitab, karena ia merupakan induk bagi semua isi Al-Quran. Dan juga As-Sabul Masani, yaitu 7 yang berulang-ulang, karena ayatnya 7 dan dibaca secara berulang-ulang dalam sholat. Baik adik-adik, mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Baik adik-adik, sekian ya dari materi dari kakak. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.